Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan tema zakat, infak, sedekah. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai zakat. Apa sih zakat itu? Zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh, barokah, dan juga terpuji. Secara istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada yang berhak menerima atau namanya mustahik. Nah, istilah zakat ini ternyata ada banyak teman-teman, yaitu di dalam Al-Quran sudah disebutkan diantaranya ada zakat sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian ada yang disebutkan dengan sodakoh di dalam Surat At-Taubah ayat 104, kemudian disebutkan dengan hak dalam Surat Al-An'am ayat 141, dan infak dalam Quran Surat At-Taubah ayat 4. Kemudian untuk klasifikasi zakat atau pembagian zakat, seperti yang kita ketahui, zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah puasa Ramadan dan dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Dan harta yang dikeluarkan sebanyak 20,5 kg dari bahan makanan pokok. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah tetapi kok setelah sholat Idul Fitri, maka itu bukan lagi dinamakan zakat fitrah tetapi sodakoh. Maka lebih baik mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada zakat mal atau harta. Zakat mal sesuatu yang disebut mal atau harta jika memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai, serta dapat diambil manfaatnya. Nah, untuk perintah berzakat ini Allah sudah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, kemudian kita wajib mengetahui tentang syarat orang yang wajib zakat. Syarat orang wajib zakat adalah muslim, sudah pasti ya, berakal dan memiliki harta yang mencapai nisab atau nisab itu kadar ukuran ya. Misalnya nisabnya zakat fitrah adalah 2,5 kilo. Nah, syarat harta yang wajib dizakati adalah yang pertama, kepemilikan penuh atau al-milkut tam. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan zakat tetapi kok itu harta milik orang lain. Nah, yang kedua adalah berkembang atau an-nama. Maksudnya adalah harta ini dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Contohnya saja seperti pertanian ataupun perdagangan. Nah, yang ketiga adalah cukup nisab atau ukuran ya. Yang keempat, sisa hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya, maka harta orang tersebut terbebas dari zakat. Yang kelima adalah berlalu 1 tahun atau al-haul. Maksudnya, kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan komariah. Misalnya punya ternak sapi, nah sudah dimiliki dalam jangka waktu 1 tahun, maka harus dizakati. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati itu ternyata banyak teman-teman, seperti binatang ternak, kemudian perniagaan ataupun perdagangan, hasil pertanian, emas dan perak serta harta simpanan, hasil profesi dan harta temuan atau rikas. Nah, wajib kalian ingat, keenam harta yang wajib dizakati ini harus mencapai nisabnya setidaknya 1 tahun ya. Selanjutnya untuk pembagian zakat, yaitu ada penerima zakat ataupun mustahik. Mustahik, diingat-ingat ya, orang yang menerima zakat namanya mustahik. Nah, di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 asnaf atau golongan mustahik, golongan yang wajib menerima zakat. Seperti apa? Ada apa saja? Yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, fakir miskin, fakir itu yang tidak mampu sama sekali karena tidak punya mata pencaharian, tidak punya profesi atau pekerjaan. Kalau miskin dia punya pekerjaan tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
terlalu mepet ya. Nah, selanjutnya amil zakat adalah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat atau panitia zakat gampangnya. Nah, untuk mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya ada hamba sahaya yang namanya adalah riqab. Nah, ini lebih banyak terjadi ketika zaman Rasulullah ya. Mungkin kalau zaman Rasulullah itu ada hamba sahaya atau budak yang wajib dimerdekakan. Nah, selanjutnya ada ghorim atau orang yang terlilit hutang. Maka kan orang yang terlilit hutang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada fisabilillah dan juga ibnu sabil. Nah, tugas amil zakat atau panitia zakat adalah yang pertama pengumpulan zakat. Ketika pengumpulan zakat, para amil zakat ini juga wajib mendata orang-orang muzaki atau orang-orang yang wajib zakat ini. Kemudian mendata jenis harta yang dimiliki dan besarnya. Kemudian mengajak masyarakat Islam yang wajib zakat. Dan yang terakhir adalah melayani para wajib zakat atau para muzaki. Nah, tugas amil yang kedua adalah pengelolaan keuangan zakat, seperti menempatkan dana zakat di tempat yang aman, mengelola keuangan zakat dengan pencatatan dan pelaporan transaksi, ya, agar zakat ini menjadi mempunyai laporan yang transparan. Tuh. Nah, tugas amil zakat yang terakhir adalah pendayagunaan zakat, yaitu dengan cara memilih cara yang tepat untuk mengetahui para penerima zakat, mengklarifikasi untuk memutuskan apakah mereka ini layak menerima zakat atau tidak. Dan yang terakhir, membuat skala prioritas program pendayagunaan zakat sesuai dengan jumlah zakat. Kemudian, apa sih syarat untuk menjadi amil zakat ataupun panitia zakat? Nah, syarat-syaratnya yang pertama tentu saja harus seorang muslim yang amanah. Yang kedua adalah mukallaf atau orang yang terbebani, ya, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mencapai umurnya. Yang ketiga adalah memahami hukum-hukum dan ketentuan zakat, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk melaksanakan zakat. Nah, bagian untuk amil zakat diantaranya adalah maksimal 1/8 atau 12,5% dari dana yang terkumpul, ya, ketika dana itu sudah dibagi rata ke 8 asnaf atau 8 mustahik. Yang kedua, tidak hanya diperuntukkan gaji tetapi untuk biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut. Dan yang terakhir, berhak menerima gaji sesuai pekerjaannya dan diambilkan bagiannya itu secara wajar. Nah, untuk tata cara pembagian zakat, yang pertama adalah dibagikan kepada semua mustahik. Tadi ya ada 8 mustahik. Yang kedua, tidak wajib mempersamakan pembagiannya antar asnaf. Boleh memberikan semua harta kepada asnaf tertentu. Diperbolehkan melebihkan yang satu dengan yang lain, dan golongan fakir miskin ini harus diprioritaskan. Sekarang kita akan membahas tentang infak dan sodakoh. Infak berasal dari kata nafako yang artinya telah berlalu atau habis. Secara istilah adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi sebagian kebutuhan orang lain dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Nah, ini berlandaskan oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, kemudian yang kedua pembahasannya adalah mengenai sodakoh yang berasal dari kata sodako yang berarti benar. Nah, secara istilah adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya. Infak dan sedekah ini sangat-sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hibah. Apa sih hibah itu? Nah, hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidup tanpa imbalan sebagai tanda kasih sayang. Ya, kunci dari kata hibah adalah kasih sayang. Kita memberi sesuatu tanpa mengharap imbalan hanya untuk sekedar ini sebagai tanda sayang. Nah, hukum hibah ini adalah mubah atau dibolehkan. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian, pemberian hibah ini harus memenuhi rukun hibah. Jangan sampai ada rukun yang terlewatkan. Karena kalau misalnya kita melewatkan satu rukun saja, maka hal tersebut tidak menjadi tidak sempurna ibadahnya.
Nah, hibah ini punya 4 rukun. Yang pertama adalah pemberi hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub, dan akad, ijab dan qabul. Nah, kita ketika melakukan hibah tapi kok tidak ada barang yang dihibahkan, nah itu tidak sah hibahnya. Ataupun ada kita melakukan hibah tetapi meninggalkan akad, nah itu juga tidak sah hukumnya. Selanjutnya, hikmah zakat, infak, sedekah, dan hibah. Yang pertama adalah mensucikan diri dari dosa, kemudian mengikis sifat kekikiran, menolong, membina kaum yang lemah dengan materi atau membina kaum mustad'afin, sebagai salah satu implementasi dari penerapan surat Al-Ma'un yang menjadi pedoman dalam bermuhammadiyah. Nah, kemudian yang keempat adalah memberantas sifat iri hati dan dengki. Yang kelima, mempersatukan umat Islam. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Kemudian, nah kita perlu mengetahui terkait lazismu. Apa itu lazismu? Mungkin kalian pernah mendengar tentang lazismu ya. Lazismu adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah. Nah, lembaga zakat ini berada di tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, instansi, atau lainnya. Lazismu ini tentu saja didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa aja latar belakang berdirinya lazismu. Nah, ada 2 yang melatar belakangi berdirinya lazismu. Yang pertama adalah kemiskinan di Indonesia yang masih sangat luas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Yang kedua adalah zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Nah, berdirinya lazismu ini dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah atau problem solver sosial masyarakat yang terus saja berkembang sampai saat ini. Nah, dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat terhadap lazismu. Nah, lazismu ini senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait zakat, infak, sedekah, dan juga hibah. Jika masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada saya via kolom komentar ataupun WA pribadi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.